Halo Leo, welcome back to my channel. Apa kabar Leo semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya buat Leo. Nah, bersama aku Maila kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang suatu kejadian yang akan bisa merubah diri kamu ataupun kehidupan kamu ke depan. Baik, apa itu kejadian yang kamu alami? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya buat Leo. Tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Leo, kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu. Kejadian apa yang bisa membuat kamu rubah hidup kamu ke depan? Oke. Kita akan lihat. Rasakan lebih dalam energi yang akan muncul. Oke. Ace of Swords. Nah, ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, dan juga masih elemen udara di sini. Ada Strength, ada Leo di sini. Ada Five of Cups, elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada The Chariot, ada Cancer, ada di Empress ya. Ada Taurus di sini. Oke, buat Leo di sini, ini energi banyak orang ya akan kebaca, bisa cocok bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak cocok artinya tidak resonate ya. Jadi ya itu artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Ya mudah-mudahan ke depan bisa kembali ke baca energi kamu saat kita readingan lagi. Oke, baik buat Leo, kita akan lihat kejadian apa di sini yang membuat kamu merasa harus ada perubahan dalam hidup kamu. Kamu harus bisa berjuang gitu ya. Nah, karena di sini ada The Magician. The Magician di sini bisa diartikan suatu keajaiban atau suatu hal yang dimana bahwa kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apapun yang menjadi impian kamu ataupun tujuan hidup kamu, nah di sini akhirnya bisa tercapai karena ya kamu sendiri yang menginginkannya, karena kamu sendiri yang berusaha mewujudkannya. Seakan-akan keajaiban itu muncul itu dikarenakan kamu sendiri, gitu ya. Dan itu Tuhan juga yang memberikan jalan kepada kamu. Oke, The Magician di sini ya bisa dikatakan di sini semua elemen ada ya, The Magician ya. Jadi di sini ada Sword, ada Cup, ada Pentacles ya. Nah, juga ada Wands. Nah, itu seakan-akan apapun di sini yang harus kamu lakukan, apapun yang kamu lakukan, yang kamu inginkan itu akan tercapai. Secara kamu mempunyai power, kamu mempunyai rasa percaya diri kamu, dimana bahwa aku yakin aku akan bisa mewujudkan itu. Nah, itu yang udah tertanam dalam hati kamu, dalam pikiran kamu. Secara apapun yang menjadi harapan kamu ke depan itu akan kamu wujudkan. Oke, itu di bottom of the deck-nya kamu ya. Semoga perubahan itu akan selalu ada buat kamu ya. Nah, terlihat di sini ada suatu Ace of Swords ya. Ace of Swords ini menggambarkan adanya suatu pemikiran yang saat ini kamu rasakan, entah itu pemikiran dimana bahwa ingin memulai sesuatu ya, entah itu tentang perasaan kamu, tentang hidupnya kamu, tentang finansialnya kamu ya. Karena apa ya? Karena ada suatu ya mungkin bisa dikatakan itu kejadian yang kamu hadapi saat itu ya, dimana mungkin kamu kehilangan pekerjaan, atau kamu kehilangan pacar ya, atau kamu kehilangan keluarga,
atau mungkin ada salah satu anggota keluarga kamu yang mungkin meninggalkan kamu untuk selamanya, ya bisa saja seperti itu yang bisa saja membuat perubahan dalam diri kamu. Ya, ada seseorang yang mungkin orang yang sangat kamu cintai, yang sangat kamu hargai dalam hidup kamu, yang sangat kamu dambakan, dan itu meninggalkan kamu, dan itu membuat kamu terpukul, dan itu membuat kamu merasa hidup itu terasa hancur gitu ya. Karena ya mungkin tidak pernah kamu bayangkan kalau ditinggalkan oleh seseorang. Jadi pemikiran kamu di sini akhirnya ya dengan adanya kejadian-kejadian itu sebenarnya bisa membuat perubahan hidup kamu, yaitu kamu sendiri sih yang merasakannya gitu ya. Ya pastilah ya, kalau apalagi ada seseorang mungkin yang meninggalkan kita, yang tiba-tiba aja bisa, atau mungkin tiba-tiba aja kok dia pasangan kamu nih ya, kok tiba-tiba aja dia on off ya, kok tiba-tiba aja dia blokir aku ya, kok tiba-tiba aja dia pergi ya gitu ya. Jadi kan rasanya aneh, tidak ada angin, tidak ada hujan gitu ya, kok tiba-tiba aja dia pergi gitu. Seolah-olah itu yang menjadi pertanyaan bagi kamu. Itu ya, sebagian dari kamu aku lihat seperti itu. Jadi ada rasa dimana bahwa jadi pemikiran kamu itu merasa apa ya, seakan-akan kenapa gitu. Banyak pertanyaan sebenarnya dalam pikiran kamu. Jadi di sini ya ada harapan kamu sih untuk bisa mengetahui semuanya. Ada harapan kamu di mana bahwa aku harus bisa mencari tahu nih bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan semua pemikiran yang saat ini aku rasakan gitu ya. Ya mungkin kamu ditinggalkan oleh pasangan kamu ya. Di sini kok tiba-tiba aja dia memblokir kamu, ya kok tiba-tiba aja dia pergi tanpa pesan ya. Gitu ya. Nah, di situ. Jadi ya dengan pemikiran itu, dengan kejadian itu, kamu juga merasa tidak nyaman ya. Tidak ada rasa kebahagiaan, tidak ada rasa apa ya, tidak ada rasa itu ya, ketenangan jiwa kamu tidak ada. Jadi di sini kamu pengen mencari suatu ketenangan, suatu kenyamanan saat ini. Di sini ada Six of Swords ya, Gemini, Libra, Aquarius di sini. Nah, di sini terlihat memang kamu kayak meminta perlindungan di sini. Ya, Five of Swords. Karena ada kondisi kamu di sini yang merasa tidak baik gitu loh, tidak baik-baik aja. Dimana di sini kamu merasa ada tekanan batin, atau rasa tertekan, entah karena ada masalah dalam keluarga kamu atau masalah dalam rumah tangga kamu bagi kamu yang sudah menikah ya. Dan mungkin bagi kamu yang masih pacaran ya mungkin kamu ada masalah dengan pacarnya, kok tiba-tiba aja yang LDR-an dia memblokir kamu atau tidak ada hubungan sama sekali saat ini gitu ya. Jadi itu yang membuat kamu pengen mencari ketenangan jiwa, ketenangan batin di sini. Karena ada ini ibaratkan ya lagi pasrah sih sebenarnya, meminta kepada Tuhan, memang diberikan ketenangan hati dia. Dia pengen mencari perlindungan di sini dari atau bisa saja dikatakan dia pengen mencari satu jawaban dari masalah-masalah yang dia hadapi. Itu yang membuat dia merasa wah sangat jauh sekali perubahan hidupnya dia. Ya mungkin di awal dia bahagia-bahagia aja gitu ya. Padahal ya dia beranggapan hubungan itu ya tidak ada masalah gitu. Kok tiba-tiba aja dia pergi, kok tiba-tiba aja dia memblokir gitu ya. Nah, begitu juga bagi yang kamu yang punya orang tua atau keluarga yang kamu kehilangan mereka ya. Salah satu dari mereka itu yang membuat kamu terpukul secara orang yang kamu sayangi, orang kamu cintai, selama ini hidup bersama kamu, kok tiba-tiba aja pergi meninggalkan kamu. Nah, itu juga sangat menyedihkan bagi kamu ya. Itu. Jadi semua itu sebenarnya ada hikmahnya ya. Ya mungkin dulunya kamu orang yang ya kayak kamu dalam keluarga ya kayak kamu mungkin anak manja, kamu tidak bisa ngapa-ngapain ya, kamu tidak semuanya serba minta sama orang tua ataupun keluarga. Nah, tiba-tiba aja mungkin salah satu dari mereka itu pergi. Nah, itu membuat kamu down ya. Itu membuat kamu merasa kehilangan banget gitu ya. Nah, tapi di situ itu juga suatu pelajaran hidup bagi kamu. Kenapa? Akhirnya kamu mengerti bahwa hidup itu memang harus butuh kemandirian, butuh perjuangan ya. Ya istilahnya kita
nggak harus berharap sama orang, selamanya berharap dengan orang. Kita harus mandiri di sini. Nah, itulah ada energi di mana di sini terlihat kekuatan dalam diri kamu. Di mana bahwa kamu harus akhirnya sadar, aku harus bisa bangkit, aku harus bisa mandiri, aku harus bisa sendiri. Gitu juga halnya dengan kamu yang mungkin sudah pernah menikah gitu ya. Saat ini kamu sendiri, saat ini kamu tidak ada mungkin orang yang membantu kamu dalam hal finansial ataupun apa, dan kamu berjuang sendiri di sini. Dan akhirnya kamu merasakan perjuangan itu, dan akhirnya kamu merasakan kebahagiaan dengan hasil jerih payah sendiri gitu loh. Ya, mungkin selama ini kamu beranggapan, ini bagi kamu yang perempuan ya, yang woman, mungkin selama ini kamu tergantung sama suami atau pacar kamu gitu ya. Dan saat dia sudah tidak ada, akhirnya kamu tahu, oh ternyata begini ya rasanya. Oh ternyata begini rasanya berusaha gitu ya, mencari nafkah, memperjuangkan hidup sendiri gitu ya. Nah, begitu juga bagi kamu yang mungkin laki-laki ya, men di sini. Kamu mungkin merasa ditinggalkan sama istri itu rasanya gimana gitu ya. Biasanya baju diambilin ya, semua peralatan kamu, kebutuhan kamu selalu disiapin, tiba-tiba sang istri sudah tidak ada atau sudah pergi meninggalkan kamu. Nah, itu sangat merubah sekali proses hidup kamu atau perjalanan hidup kamu jadinya. Itu yang membuat kamu merasa, wah, aku harus bisa kuat di sini. Tanpa siapapun aku harus bisa kuat. Itu gambaran kamu di sini ya, Leo. Nah, inilah strength. Sebenarnya ada hikmahnya ya dari semua apa yang sudah terjadi itu. Jadi kamu tidak perlu berpikir, kenapa ya aku kok merasa tidak pernah ada kebahagiaan atau tidak pernah ada keberuntungan gitu ya. Selalu sial, selalu susah, selalu sakit gitu ya, selalu menderita, selalu dikhianati gitu. Jadi itu jangan terlalu kamu pikirkan. Tetaplah selalu bersyukur, karena dengan bersyukur hidup kita akan lebih positif dan akan lebih bahagia. Dan di sini ada Five of Cup ya. Five of Cup di sini ada ya kesedihan sih di sini terlihat. Kesedihan, kayak banyak sekali yang jatuh nih. Ada cup-cup atau perasaan kamu yang mungkin kamu dikhianati di sini, yang mungkin pasangan kamu itu penuh dengan drama ya. Yang mungkin dia sering on off ataupun dia selalu berbuat hal-hal yang mungkin tidak membahagiakan bagi kamu. Disitulah kamu merasakan bahwa ya, kalau seandainya seperti ini hubungan yang mungkin tidak ada kejelasan ataupun dia mungkin yang orang yang toksik gitu ya. Jadi kamu harus bisa, walaupun sedih, tapi kamu harus bisa membuang semuanya. Kenapa? Walaupun kamu sayang di sini, walaupun kamu cinta, tapi kalau seperti itu kejadiannya, itu harus bisa kamu lepaskan gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya karena nanti kamu juga yang akan menderita, kamu juga yang akan sakit, kamu juga yang akan merasakan pahitnya kehidupan itu gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya kalau untuk manis makan gula aja ya. Oke. Nah, seperti itu Leo. Jadi tapi di sini ada harapan bagi kamu sebenarnya. Nah, harapan itu ada sebenarnya ke depan. Nih, di sini ada air terjun ya. Sebenarnya di sini juga ada air mengalir. Sebenarnya harapan-harapan itu ada. Jadi kamu itu sebenarnya ya udahlah, hidup ini anggap seperti air mengalir. Nanti dia akan mengalir terus. Dan yang air yang ada dia tidak akan pernah habis gitu loh. Jadi itu gambaran dari hidup kita. Jadi apapun yang saat ini kita hadapi ya, laluilah dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, dengan rasa syukur gitu ya. Dengan begitu kamu akan merasakan bahwa kebahagiaan yang sebenarnya. Oke, buat Leo. Nah, selanjutnya di sini ada The Chariot. The Chariot menggambarkan bahwa adanya suatu tujuan hidup kamu di mana kamu yang mengendalikan sendiri, bukan orang lain. Di mana dari kejadian-kejadian yang sudah kamu lewati itu yang membuat kamu ya harus merubah tujuan hidup kamu. Yang mungkin di awal ya bahagia dengan dia, tapi dianya mungkin sudah tidak ada ataupun sudah meninggalkan kamu gitu ya. Jadi di sini kamu perlu mencari suatu tujuan hidup lain gitu loh. Jadi itu yang bisa merubah hidup kamu. Bisa saja perubahan hidup kamu itu akan lebih baik dari sebelumnya. Ya. Karena apa? Karena kamu sudah merasakan nih, wah, kalau seperti ini aku harus bisa lebih dari ini nih kehidupan aku gitu ya. Seolah-olah yang masa lalu itu menjadi motivasi bagi kamu, sebagai pandangan bagi kamu bahwa ya kedepannya itu pasti akan banyak kesempatan lagi buat aku. Selagi aku bisa
mengendalikan semuanya. Itu ya di sini buat Leo. Dan di sini ada impress. Nah, memang terlihat di sini kamu itu seseorang yang mungkin yang sudah single ya, single parents, yang sudah ditinggalkan sama pasangan, yang mungkin di sini kamu yang sudah lama sendiri ya, tapi tetap berjuang ya gitu ya. Tapi semua itu bisa kamu lalui dengan bahagia, dengan lancar gitu loh. Jadi kenapa ya? Karena kamu sendiri menciptakan energi positif dalam diri kamu gitu ya. Karena kamu sudah sadar bahwa ya hal-hal yang punya terjadi itu anggap untuk menaikkan level kamu, menaikkan derajat kamu, ya, menaikkan kelasnya kamu. Jadi di sini kamu harus bisa lebih berjuang lagi untuk bisa mencapai puncak yang tinggi gitu ya. Oke, buat Leo. Nah, kita akan lihat lagi kartu berikutnya. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke. Kamu fokuskan lagi ke energi kamu. Apa yang akan kamu rasakan? Kejadian apa lagi yang akan membuat kamu merubah semuanya? Oke, jatuh. Rasakan lebih dalam. Oke. Dua lagi. Di sini ada engagement. Memang ya, dari kejadian-kejadian yang kamu alami itu, kamu memang ingin ada perubahan sih. Itu ada perubahan di sini ya. Terlihat memang ada fase baru yang akan kamu lalui. Di sini ada finance and career, di mana kamu lebih fokus. Sebagian dari kamu ya, aku lihat di sini lebih ke finansial dan karir kamu ya, pekerjaannya kamu. Jadi kamu lebih fokus ke pekerjaan. Kenapa? Ini perubahan yang terjadi di sini ada adjustment, di mana ya udah aku daripada aku terus disakiti ya, akhirnya aku ya udah fokus ke pekerjaan aja, fokus ke finansial aku, fokus ke karir aku gitu ya. Secara itu yang mungkin bisa membahagiakan diri aku sendiri gitu. Nah, disitulah kamu harus akhirnya menyadari bahwa ya janganlah aku terlalu bodoh gitu ya, mencintai orang yang mungkin tidak ada kejelasannya ataupun dia yang toksik gitu ya. Nah, nanti aku juga yang sakit, mending aku bahagiakan diri aku sendiri. Nah, di sini sebagai dari kamu aku lihat seperti itu ya. Dan di sini ada feel. Dan nah, di sini bagi kamu, sebagian dari kamu itu aku lihat ya, ada energi orang lain yang masuk ke dalam diri kamu. Bisa saja seseorang itu yang menyukai kamu atau yang pengen dekat dengan kamu ya, atau bisa saja sudah dekat tapi ya belum ada komitmen, belum ada kepastian, belum ada kejelasan dalam hubungan kamu, atau hanya berteman awalnya tapi dia merasakan bahwa kayak ada kenyamanan di sini, kayak ada seperti keterikatan satu sama lain gitu ya. Ya mudah-mudahan dia di sini memang membawa perubahan bagi hidup kamu, karena di sini di bottom of the deck ada engagement ring ya, maksudnya engagement ring, engagement ya. Ya oke. Nggak ada ringnya sebenarnya, di kata satu lagi yang ada ringnya. Oke. Nah, di sini memang terlihat ada new love. Sebagian dari kamu aku lihat ada seseorang yang baru yang mungkin datang kepada kamu dan ia mencintai kamu. Siapa dia? Ya, bisa saja di sini terlihat dari segi pekerjaan ya, mungkin ada teman lama atau teman seperjuangan atau teman kerjanya kamu gitu ya. Secara mungkin karena sering ketemu, ada kenyamanan gitu ya. Ini energi orang lain tadi yang masuk, yang mungkin dari situ ya. Seseorang yang mungkin sudah dekat dengan kamu, tapi mungkin selama ini tidak berani untuk mengungkapkan ya. Dan akhirnya dari rasa itu muncullah romantic feelingnya. Kamu merasakan perasaan yang benar-benar nyata di sini dan ingin menciptakannya lagi gitu loh. Seperti kayak wah, ini hidup baru aku nih. Wah, ini kebahagiaan aku gitu ya. Memang harus benar-benar aku
eh, dapatkan, karena sepertinya ya ini nyata. Emang kamu merasa mimpi gitu loh. Mungkin kok bisa secepat ini aku bisa merasakan perasaan itu. Nah, itu yang kamu rasakan. Tapi karena namanya cinta baru ya, ataupun itu ada energi orang baru. Nah, akhirnya kamu merasakan bahwa inilah rasa yang pertama aku rasakan, sebahagia ini gitu loh. Ya. Ada rasa di mana kamu kayak, wah, ini hidup yang benar-benar aku impikan, ini hidup yang benar-benar aku nantikan gitu ya. Jadi segala perubahan itu kamu lalui dengan baik gitu ya. Keep an open mind. Kamu bisa merasakan energi-energi di sekeliling kamu. Akhirnya dengan kejadian-kejadian itu kamu akhirnya bisa merasakan bahwa wah, seperti ini hidup merakyat gitu ya. Hidup penuh dengan orang-orang yang baik. Ternyata seperti ini gitu loh. Kalau memang kita bisa menciptakan energi positif dalam hidup kita, nah kita akan selalu bahagia di sini. Oke. Buat Leo. Nah, semoga dengan kejadian-kejadian itu bisa membuat kamu lebih dewasa, bisa membuat kamu lebih bijaksana, bisa membuat kamu itu mengerti apa yang kamu butuhkan ke depannya, dan akhirnya kamu bisa mengendalikan semuanya ya demi hidup kamu di sini. Oke? Buat teman-temanku Leo, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi, bertemu dengan orang-orang yang benar-benar mencintai kamu apa adanya ya, dengan ketulusan, dengan cintanya dia yang besar kepada kamu gitu ya. Jadi syukurilah segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kamu, karena itulah adalah suatu proses pembelajaran dalam hidup kamu yang harus kamu lalui ya. Oke, sampai ketemu lagi Leo, dadah.